menarik juga bahwa Pak Waru membedakan atau mencoba melihatnya satu dari sisi akademik, yang kedua kalau memang kita bagian dari pemerintah ya harus ditengok peraturan penggunaannya seperti apa supaya konsisten. Nah ini akan kita bawa ke narasumber kita yang kedua, Profesor Ali Sauka. Saya mohon izin menyampaikan dulu sedikit mengenai latar belakangnya. Pendidikannya, latar belakangnya adalah TEFL, Teaching English as a Foreign Language, UNS, Universitas 11 Maret, dan IKIP Malang. Saat ini UM, Universitas Negeri Malang. Master dan PhD-nya itu dari The University of Iowa, USA, di Midwest. Posisi jabatan sekarang itu guru besar dan dosen di Universitas Negeri Malang. Kemudian pengembang kurikulum bahasa Inggris di level nasional sejak 1990. Dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan periode 2019 sampai 2023. Prof. Ali yang terhormat tadi mengulang yang disampaikan Pak Bahrul, tentunya ada rambu-rambu katanya mengenai penggunaan kata assessment, jadi, kemudian ada evaluations dan examinations. Tentunya dari sisi penggunaan formal di lingkungan pemerintahan, ini juga mungkin ada, saya kira akan ada rambu-rambunya. Mohon kesediaan untuk membahas ini Pak Prof. Ali. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali dilibatkan dalam forum literasi assessment ini. Apalagi saya mendapat pencerahan dari Pak Bahrul mengenai sejarah tentang evaluasi ya. Pak Urip, terima kasih. Saya melihat memang ini mengatakannya terus terang ya, dalam dokumen-dokumen resmi sejak Sisdiknas sampai dengan Permendikbud yang terkait dengan evaluasi atau assessment itu memang penggunaannya belum konsisten. Tapi sebelumnya itu mungkin Pak Urip saya ingin mengatakan bahwa dalam bahasa Indonesia assessment tampaknya itu dialih bahasakan menjadi penilaian. Kata assessment saya cari ya, ini saya cari di regulasi itu belum pernah ada dalam dokumen resmi dalam bentuk regulasi. Yang baru muncul itu pada saat kami BSNP merevisi standar penilaian tahun 2016 itu menjadi draft standar. Dalam definisinya itu kami tambahkan, tapi masih menggunakan assessment sebagai bahasa Inggris ya. Jadi penilaian di dalamnya itu kemudian kami perkenalkan, tapi ini memang belum menjadi permen ya. Assessment for learning, assessment of learning, assessment for learning, dengan assessment as learning. Dan itu dalam konteks mendefinisikan penilaian. Tapi sekali lagi saya bisa salah, tapi saya mengkorek dokumen regulasi itu belum ada. Bahkan malah sebetulnya di panduan SMA itu sudah ada kata-kata assessment itu. Tapi itu dari mana? Karena saya lihat Permendikbud tentang standar penilaian sebelumnya itu belum pernah menyebut tentang assessment. Dan saya melihat juga di KBBI kata assessment itu belum ada. Jadi tampaknya memang yang resmi di KBBI itu ada kata penilaian. Hanya definisi di KBBI penilaian itu tidak seperti yang digambarkan dalam keilmuan ya. Jadi ini sebenarnya salah satu simpulan saya Pak Urip, bahwa pada dasarnya penggunaan kata evaluasi, penilaian itu belum konsisten. Tapi boleh saya katakan bahwa suasana kebatinannya di
BSNP sudah sejak lama itu mengadopsi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bahrul. Pada dasarnya kalau kita menyebut evaluasi itu pada program, bahwa pada saat mengevaluasi program itu juga melibatkan pemberian tes kepada peserta didik itu dalam rangka menilai program, bukan untuk menilai siswa. Kalau boleh saya juga menyebut sesuatu yang belum disampaikan Pak Buah Bahrul, nanti mungkin juga ingin mendapat respon dari Pak Bahrul atau Pak Urip juga ini. Saya pernah baca, tidak ingat yang saya baca apa, tapi penulisnya enggak saya ingat. Perbedaan mungkin perjalanan sejarah ya, karena sekarang ini saya cari perjalanan sejarah, kata evaluation dengan assessment itu ada yang membedakan dalam kaitannya dengan bagaimana simpulan ya, simpulan keputusan. Jadi ibaratnya kalau evaluation atau assessment itu kan seperti kalau saya menjelaskan pada mahasiswa saya itu ibarat analoginya itu seperti melakukan penelitian. Jadi prosesnya itu kan mengumpulkan data gitu, memperoleh informasi. Nah, dalam hal mengumpulkan data itu memerlukan instrumen-instrumen, salah satunya adalah instrumennya adalah tes yang paling terkenal, yang lebih terkenal daripada instrumen yang lain. Dan kemudian dianalisis dan akhirnya mengambil simpulan atau keputusan. Nah, simpulan yang diambil ini kalau assessment itu sifatnya deskriptif, menggambarkan apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan oleh peserta didik. Tetapi kalau yang evaluation, ada value-nya di situ, ada value judgment di situ, yang kemudian itu judgmental, menghakimi. Ya, itu pernah ada yang membedakan seperti itu. Dan saya melihat itu logis itu. Jadi evaluation itu pada kalau diaplikasikan pada peserta didik itu simpulannya itu menghakimi apakah peserta didik ini dianggap berhasil atau tidak berhasil, lulus atau tidak, dan kemudian kalau dikait-kaitkan dengan interpretasi skor yang dihasilkan, itu muncul norm reference, criterion reference. Apakah peserta didik itu dianggap memenuhi berhasil atau tidak, dibandingkan dengan teman sebayanya atau dibandingkan dengan kriteria. Tetapi kalau yang assessment itu memang tidak ada kata-kata bagus, tidak ada kata belum berhasil, karena memang itu hanya mendeskripsikan saja. Walaupun memang bisa saja instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data itu dalam bentuk tes, dalam bentuk skor ya. Tapi tidak ditonjolkan skornya itu, yang ditonjolkan adalah dari persentase yang bisa dilakukan oleh peserta didik itu, kemudian kira-kira dianggap bisa melakukan atau tidak bisa gitu. Jadi betul-betul mendeskripsikan, sehingga istilahnya itu kalau singkatnya itu saya biasanya mengatakan kalau itu yang membedakan itu assessment itu bersifat deskriptif, sedangkan kalau evaluation itu judgmental. Tapi sekali lagi itu satu madhab dalam kaitan itu kan. Kalau saya tanya pada David Frisby ya, sudah lama itu saya tanyakan, itu sebetulnya interchangeable ya, assessment dengan evaluation. Pada saat mungkin kalau dilihat sejarahnya itu perkembangannya. Tadi saya senang sekali mendengar pencerahan tentang sejarah perkembangan peristilahan itu. Jadi mungkin dalam sejarahnya itu evaluation dan assessment itu juga pernah berbeda, tapi kemudian akhirnya pernah berbeda dalam artian yang saya tadi sampaikan, tapi akhirnya kemudian berbedanya itu lebih jelas, yaitu evaluation itu lebih pada program, assessment itu lebih pada peserta didik. Tetapi sekali lagi dalam konteks di Indonesia, kata assessment ini baru, Pak, menurut saya. Baru dalam artian KBBI belum ada. Saya bisa keliru, tetapi sudah saya cek di KBBI. Saya sempat juga ngecek glossary dari NCME. Itu glossary ya, glossary NCME itu kata
anehnya lagi, kata evaluation malah tidak ada. Kata examination juga tidak ada. Waktu saya tanya pada Frisbee, itu kelewatan gitu katanya. Padahal itu barang yang penting sekali dalam kaitannya dengan glossary di SNCME. Kemudian saya lihat dari segi pengguna, kalau saya ditanya mengenai implementasinya, itu saya lihat implementasi penggunaannya dalam regulasi itu, jadi memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Bahrul, itu di Sisdiknas itu definisinya juga tidak begitu jelas. Saya bisa menayangkan nanti kalau diperlukan, itu saya mencari dari sejak Sisdiknas sampai PP dan kemudian Permen. Ya, Permen. Kemudian juga saya ingin juga menambahkan bahwa pada dasarnya di definisi dari NCME mengenai assessment itu, bahkan saya masih bertanya-tanya sebetulnya, kenapa assessment itu juga dikaitkan dengan program di definisinya. Jadi saya dalam tayangan saya ada sebenarnya itu kalau tidak salah tidak hanya peserta didik tapi juga program. Nah, yang masih menimbulkan pertanyaan saya, walaupun kemudian saya bisa menerimanya, itu seringkali kata assessment itu juga interchangeable dengan kata tes. Dengan kata tes. Yang saya lihat misalnya, kalau misalnya ACT atau SAT itu testing di situ. Padahal itu mestinya kan assessment. Kemudian juga assessment dalam kemampuan berbahasa Inggris yang sekarang ini menembus teknologi ya, terobosan teknologi itu internet based TOEFL itu juga masih menggunakan bukan assessment gitu. Jadi tampaknya memang padahal itu sebetulnya juga kalau dari segi program ya, kalau dari segi kegiatan, maka sebenarnya itu kegiatan assessment sebetulnya. Kalau boleh saya share screen kalau masih ada waktu ya. Silakan Pak, silakan. Saya hanya ingin meng-highlight yang kira-kira masih perlu saya sampaikan. Sebentar. Sebentar. Ya. Nah ini yang tadi saya katakan dari NCME tadi, itu ada kata-kata a process designed to systematically measure or evaluate. Ya ini kata measure juga masuk situ. Artinya ini hasilnya dalam berupa angka kan. Or evaluate the characteristics or performance of individuals, programs, or other entities. Ya ini nggak tahu Pak Bahrul. Ini saya tidak tahu tahunnya, tapi saya retrieve itu tanggal 10 November nih dari websitenya NCME. Nah, kemudian itu tadi yang saya katakan Pak Urip, sometimes used synonymously with test. Yaitu tadi seperti misalnya ACT, SAT sebagai tes assessment untuk masuk perguruan tinggi itu menggunakan kata tes gitu. Nah, kemudian yang ingin saya tunjukkan ini implementasi dalam regulasi. Jadi dalam Sisdiknas ada kata-kata evaluasi. Yang kemudian tadi disampaikan memang definisinya enggak terlalu jelas ya. Kemudian evaluasi ini evaluasi peserta didik. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan definisi evaluasi yang sebetulnya adalah untuk program, maka mungkin kata evaluasi peserta didik ini dalam rangka mengevaluasi program. Tapi sekali lagi memang belum jelas ini. Ini di Sisdiknas ini. Di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu. Untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Jadi sebetulnya kalau dari segi tujuan, pencapaian standar nasional pendidikan itu berarti memang program. Walaupun yang kemudian dijadikan sumber data adalah peserta didik. Kemudian ini regulasi tentang PP 19 dan yang sudah
direvisi itu kata-katanya penilaian ya memang tepat ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bahrul untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi hasil belajar yang kemudian dijadikan simpulan ya. Nah, sedangkan evaluasi pendidikan ini diturunkan kalau pasal 1 ayat 18 ini diturunkan dari Sisdiknas. Kemudian ujian itu tadi sudah jelas saya kira, ujian itu bagian dari assessment yang sifatnya formal. Tapi Pak Urip dari segi penggunaan keseharian di perguruan tinggi misalnya, kita juga melihat ada istilah UTS, ujian akhir semester, ujian tengah semester. Padahal kalau ujian tengah semester itu memang pada dasarnya masih belum mengambil simpulan tentang keberhasilan mahasiswa dalam mata kuliah ya. Tapi seringkali memang digunakan untuk formative assessment. Jadi kata ujian dalam konteks di perguruan tinggi ini saya kira juga perlu dipertanyakan. Kalau di Amerika kan bukan pakai exam ya, tapi midterm test gitu ya, final test gitu. Jadi sebetulnya instrumennya mengacu pada instrumennya. Sedangkan bahwa itu kemudian digunakan untuk mengambil keputusan mengenai nilai akhir mata kuliah, ya itu sebetulnya dianggap sebagai assessment for learning, memang tes hasil belajar gitu. Kemudian juga dalam PP 19 itu Pak Bahrul pasti hafal nih, yaitu penilaian pendidikan, jadi istilahnya menggunakan kata penilaian itu penilaian hasil belajar oleh pendidik. Dan ini saya kira bukan program kalau ini, hasil belajar oleh pendidik yang berarti itu untuk mengambil keputusan apakah peserta didik itu misalnya naik kelas, termasuk juga misalnya mengisi rapot ini, yang A ini, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ini juga keputusan untuk peserta didiknya itu. Jadi kata penilaian kalau itu asumsinya adalah terjemahan alih bahasa dari assessment ya. Karena di dalam kaitannya dengan regulasi ini kan ada kata evaluasi, ada kata penilaian, sehingga asumsinya adalah penilaian ini memang assessment itu. Nah, kemudian penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini tampaknya juga peserta didik. Gitu. Jadi kalau yang sekarang masih sebetulnya dari segi regulasi itu mestinya masih ada ujian nasional, walaupun itu dibekukan oleh menteri sekarang ini. Tapi itu kan ujian nasional itu kan memang penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian mengenai regulasi yang tadi saya katakan dalam bentuk Permendikbud itu kata assessment itu diperkenalkan secara resmi dalam bentuk draft ya. Ini belum diresmikan sebagai Permendikbud, tapi dalam bentuk draft yang sekarang ada di Menteri, mudah-mudahan harapannya disahkan juga ini. Jadi dari segi pengertian itu, ini definisinya dimasukkan dalam kaitannya dengan penilaian itu, ya termasuk assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Jadi kata penilaian itu sekali lagi untuk hasil belajar. Tapi sekali lagi saya ingin hanya mengatakan secara resmi sebagai regulasi, kata assessment yang tidak dalam bahasa Indonesia ya, tapi karena masih asli seperti ini, itu sudah diperkenalkan dalam regulasi. Tapi saya tidak menemukan regulasi yang lain ada kata-kata assessment itu. Ini termasuk regulasi tentang diberlakukannya ujian sekolah ya. Jadi penentuan kelulusan kan mulai tahun 2016 memang tidak lagi melalui ujian nasional ya, tapi kemudian tahun 2019 ini lebih tegas bahwa pada dasarnya itu ujian sekolah itulah yang kemudian menjadi dasar untuk mengambil keputusan apakah siswa peserta didik itu lulus atau tidak. Jadi kata-kata ujian ini saya kira jelas itu bentuknya adalah formal ya, bagian dari assessment sebenarnya untuk menentukan apakah yang bersangkutan dalam kaitannya dengan regulasi di bidang pendidikan itu
menentukan apakah yang bersangkutan peserta didik itu dianggap lulus atau tidak. Nah, ini definisi ujian nasional juga masih ada, tapi sudah tidak dilaksanakan lagi 2020 hanya karena pandemi. Ya, kemudian 2021 memang niatnya dari awal sudah tidak dilaksanakan lagi, tapi regulasi yang menganulir itu belum ada, hanya dalam bentuk surat edaran menteri lah, untuk kemudian akan digantikan dengan asesmen nasional. Nah, itulah kemudian kata asesmen lebih menjadi terkenal ya, karena menghebohkan mengganti ujian nasional. Yang anggap mengganti ujian nasional ini termasuk yang tadi saya ambil dari ujian Permendikbud 2019 tentang ujian nasional. Jadi kalau catatan akhir saya adalah bahwa pada dasarnya penggunaan istilah assessment, examination, dan evaluation, kalau dalam bahasa Indonesia itu menjadi assessment, kalau masih digunakan kata assessment, kemudian penilaian, ujian, dan evaluasi itu masih belum konsisten. Jadi saya mungkin kalau Pak Bahrul dilibatkan lagi dalam kaitannya dengan revisi PP tentang Standar Nasional Pendidikan, tidak tahu lah apakah masih akan ada PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Kalau memang pendidikan masih berbasis pada standar, itu berarti memang PP ini masih akan ada, dan sekarang kedengarannya sedang direvisi, itu belum konsisten. Jadi kalau saya setuju sekali, dan suasana kebatinan di BSMP sudah persis seperti yang disampaikan Pak Bahrul, bahwa pada dasarnya kalau kita menggunakan kata assessment atau penilaian itu menentukan nasib siswa lah. Nasib dalam artian ya tidak harus kemudian judgmental, tapi bisa juga deskriptif ya. Jadi simpulan tentang peserta didik. Yang tadi saya masih ingin memanfaatkan definisi membedakan dengan evaluation ya. Assessment tadi adalah bersifat deskriptif, tidak harus judgmental, tidak harus menghakimi tadi. Maka kemudian saya kira itu harus lebih konsisten, tapi tentu mungkin saja dibahas dulu apakah kata assessment itu memang sudah dari awalnya dulu sudah diganti dengan penilaian, sehingga kalau kemudian assessment dengan penilaian itu maknanya sama, yang beda maknanya dengan evaluation, ya udah, jadi berarti nanti akan ada assessment saja atau penilaian saja yang maknanya sama, yang kemudian itu beda sasarannya dengan kalau disebut sebagai evaluasi. Sedangkan ujian saya kira tidak ada masalah. Saya juga ingin mumpung ketemu dengan ketuanya ini, happy dengan absimetri, bagaimana kalau dalam rangka untuk literacy assessment ini saya juga usulkan pada Acer itu mengeluarkan glossary istilah lah. Jadi ini saya kira penting sekali, karena ini kan menghimpun dari segala macam literatur untuk kemudian dengan mudahnya dibaca, hampir sama atau persis sama dengan glossary yang saya temukan di NCME itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ali. Menarik karakterisasi dari assessment, bahwa assessment itu lebih bersifat deskriptif. Dan lebih menarik lagi, ternyata kalau ditelusuri di regulasi, kata-kata assessment itu belum muncul sampai dengan draft mengenai assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning yang dirancang oleh... Saya bisa salah, tapi saya udah bermalam-malam tuh mencarinya itu. Iya, baik. Menarik tapi itu Pak. Nah, Prof, nah kalau kita sekarang ini, tahun-tahun terakhir sekarang ini, asosiasi orang itu kalau berbicara mengenai assessment, pasti asosiasi pertamanya kalau di bidang pendidikan adalah AKM. Minimal. Iya. Penggunaan peristilahan ini gimana menurut Prof. Ali? Nanti kita tanyakan, kita minta juga pandangan dari Pak Bahrul. Iya, Pak Urip, saya sudah menulisnya di Kompas itu ya, kata AKM itu enggak misleading ya, M-nya itu. Karena tampaknya saya boleh, ini opini pribadi, belum mewakili BSNP ya. Silakan. Jadi kalau ujian nasional itu kan menilai hasil belajar peserta didik per mata pelajaran.
tapi hanya mata pelajaran tertentu aja dan itu. Ya. Tapi ya ini ngambil positifnya ini. Jadi Pak Menteri bisa tersenyum dengan saya ini. Saya mengatakan bahwa dengan mengangkat menjadi kompetensi, saya mengusulkan mendasar, ya kompetensi mendasar khususnya untuk bidang yang terkait dengan saya, yaitu reading literacy. Kalau di dalam definisi di AKM itu ada reading literacy. Maka reading literacy itu sebetulnya long term learning outcome. Jadi kalau ujian nasional itu mengukur short term learning outcome, capaian pembelajaran yang sifatnya itu jangka pendek, immediate gitu, setelah selesai mereka mengikuti mata pelajaran itu, tapi kemudian kalau yang namanya literacy, itu saya mengenal namanya language across the curriculum. Gitu. Dan kemudian kan sekarang ini termasuk kegiatan ini kan upayanya disebut dengan literacy assessment. Literacy assessment. Jadi saya menafsirkannya tanpa melihat rujukan, saya menafsirkannya literacy assessment itu adalah bagaimana orang bisa menguasai konsep-konsep tentang assessment, tentu melalui membaca, menulis, ya, kemampuan berbahasanya lah itu. Jadi language across the curriculum itu berarti memang setiap mata pelajaran itu punya kewajiban untuk juga meningkatkan kemampuan membaca. Tapi membaca ini definisinya udah. Jadi kalau saya punya literatur itu yang namanya literacy itu perluasan definisinya itu udah luar biasa. Jadi ibaratnya kalau dalam yang saya baca itu, kalau kita misalnya di dunia 4 musim ya, 4 musim, itu kan pagi itu kan kita mencermati namanya ramalan cuaca. Jadi ramalan cuaca itu kan pagi itu apakah kira-kira dingin sekali, siangnya panas, kapan hujan, itu harus betul-betul dipahami sehingga kalau ada orang mau pergi, itu dia sudah siap, dia akan survive. Jadi literacy itu membuat orang survive. Itu saya melihatnya itu basicnya ya seperti dulu yang namanya definisi keaksaraan, kemudian hurufan itu ya reading and writing dasarnya itu. Tapi sekarang diperluas lagi tidak hanya dalam bentuk written tapi juga untuk audio, lisan ya. Sehingga kemudian AKM ini sebetulnya positifnya gitu adalah bahwa itu mengukur long term learning outcome dalam bentuk literacy yang merupakan integrasi dari semua mata pelajaran. Yang belum saya baca dari dokumennya Balitbang ini Pak Urip, ini pikiran saya sendiri. Jadi berita gembira buat kami yang menggeluti bahasa itu. Bahwa ini dari sejak awal dulu sudah jelas itu yang namanya language across curriculum. Semua guru mata pelajaran itu harus peduli juga tentang bagaimana kebiasaan membaca, menulis dalam mata pelajaran masing-masing. Dan ini kemudian diukur oleh AKM itu. Ayo Urip bahwa kemudian dikatakan ini mengganti ujian nasional ya ndaklah gitu. Ya tidaklah gitu. Sehingga kemudian itu kaitannya juga dengan PSNP. Jadi kalau ujian nasional ya itu memang tanggung jawab PSNP, tapi AKM itu dalam regulasi tidak ada kewajiban PSNP untuk menyelenggarakan. Kami sikap resminya seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak. Kita minta tanggapan narasumber kita yang pertama juga.